Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini kakak ingin menjelaskan, yaitu di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok bidang akademik. Di sini yaitu bimbingan kelompok yaitu layanan dari seorang guru BK yang berguna untuk akhirnya kalian mengembangkan potensi diri kalian, diri sendiri, di mana kita berusaha untuk mencapai perkembangan kalian secara optimal. Dan bimbingan kelompok ini dikhususkan untuk kalian setiap individu untuk mencegah terjadinya permasalahan yang akan timbul. Pada kegiatan bimbingan kelompok ini, di sini kakak sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk memimpin berjalannya kegiatan ini, dan kalian yaitu sebagai anggota kelompok yang bertugas untuk aktif ikut serta dalam kegiatan ini. Yang pertama-tama perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Widya Nurarisma dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Sekarang kalian perkenalan ya. Yang pertama itu nama lengkap, nama panggilan, dan mata pelajaran kesukaan di sekolah. Coba dimulai dulu dari Dinda. Mungkin Nina ada masalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurani, biasa dipanggil Dinda. Mata pelajaran kesukaan? Mata pelajaran kesukaan bahasa Inggris. Wih, keren ya. Jadi bisa keluar negeri. Sekarang Neng Wina. Perkenalkan, Neng Wina, dipanggil apa saja, boleh gitu. Saja. Tapi paling sering dipanggil apa? Neng. Neng. Atau bebas. Ya. Mata pelajaran maunya. Naon esok? Indonesia. Akan merangkai kata-kata merenya. Ya. Selanjutnya Yudi Wahyudin. Coba perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yudi Wahyudin, biasa dipanggil Yudi. Mata pelajaran kesukaan saya yaitu PJOK. Wih, suka olahraga ya? Sehat berarti? Iya. Terima kasih sebelumnya karena kalian juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini ya. Mungkin topik yang akan kakak bawakan sekarang yaitu cara belajar efektif. Ada yang tahu nggak belajar efektif itu apa gitu? Seperti apa? Gak ada yang tahu? Tidak. Mungkin sebelum ke materi, kakak ingin ada permainan yaitu untuk mengasah pikiran kalian, fokus atau tidaknya. Mungkin di sini permainan itu ada profesi yang kakak sebutkan, terus kalian sebutkan hal yang berhubungan dengan profesi tersebut. Misalnya yang pertama itu guru. Kan yang berhubungan dengan guru itu bisa murid, siswa, sekolah, papan tulis, buku, mata pelajaran itu kan berhubungan dengan guru. Nah, sekarang apa yang berhubungan dengan pilot? Coba Dinda. Pesawat. Ya, betul. Terus apa lagi? Pramugari. Tuh. Nina, coba. Nanya. Penumpang. Bisa jadi. Coba sekarang yang berhubungan dengan hoki. Itu apa aja? Coba, Yudi. Yang berhubungan dengan koki itu ya kayak alat masak,
Ya, betul. Apa alat masaknya? seperti kompor, wajan gitu. Betul. Mungkin kita langsung ke materi ya. Belajar efektif itu yaitu salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Di sini juga untuk tujuannya, yaitu kalian dapat mengembangkan keterampilan dalam kebiasaan yang baik, belajar yang baik. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi akademik dengan cara yang efektif. Yang ketiga yaitu menganalisis cara belajar yang baik. Di sini juga ada tips-tips belajar yang baik dan benar. Kakak pengen tanya, gaya belajar kalian itu yang nyaman gitu buat kalian? Kalian suka belajar itu seperti apa? Coba dari Yudi. Misalnya gini, contohnya kakak suka belajar itu nyamannya itu sambil dengerin musik gitu, contohnya gitu. Tahu kalau kalian misalnya ada sambil tiduran gitu, misalkan. Coba Yudi, gimana? Ya, saya belajar yang nyaman itu dengan sambil dengerin musik, sambil baring gitu. Jadi yang santai-santai ya. Iya. Coba kalau Neng Wina gimana? Ya, sama seperti itu teh. Dengerin musik gitu. Ya, dengerin musik dan baring. Baring. Coba Dinda, kalau Dinda gimana? Saya mah lebih suka kalau senyap gitu, gak ada siapa-siapa, jadi lebih fokus gitu. Jadi lebih suka keheningan ya, jadi fokus ke diri sendiri Iya. gitu. Iya. Tiap orang beda-beda sih ya kayak belajarnya. Mungkin di sini ada tips-tips belajar juga. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Mungkin tidak asing ya buat kalian, belajar kelompok itu kan belajar yang dilakukan secara bersama, itu baik bersama teman, tapi alangkah baiknya bersama teman yang lebih pintar gitu kan, giat. Kadang kan kita kalau kerja kelompok yang 90%-nya main, 10%-nya baru kerja kelompok. Benar kan? Biasanya kayak gitu. Yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Kalian suka nyatet gak kalau guru kalian sedang menjelasin gitu? Hal-hal penting gitu. Dan sukanya Nah itu juga kan bagian dari belajar efektif, karena kan itu juga bisa membuat kalian mengulang-ulang kembali gitu kan, apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Kalian suka ini gak bikin jadwal belajar buat kalian? Jadi nggak campur aduk dengan kayak main game atau main HP gitu kan. Suka gak bikin jadwal belajar di rumah? Gimana? Jarang ya? Jarang. Mungkin dari sekarang mah belajar bikin ya. Yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Jadi kayak kalian lebih disiplin waktu aja gitu. Enggak terlalu sering belajar, tapi sehari minimal kalian melakukan belajar seperti 5 menit gitu, baca buku. Enggak semua buku juga, misalnya buku-buku yang mungkin kalian harus pahami dan belum kalian mengerti gitu kan. Yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya. Di sini pada suka bertanya gak pada guru? Jarang. Jarang. Kenapa jarang? Udah ngerti gitu? Enggak. Ngerti Malu. gelap deh gitu. Oh. Ngerti pas dijelasin tapi lupa pas udah beres ya. Kebiasaan. Ya. Mungkin di sini juga kalian harus aktif bertanya gitu kan. Kadang kan ada suatu yang dijelaskan sama guru itu kita gak ngerti gitu, tapi malu kan mau bertanya itu. Kadang mah suka berpikiran yang lain itu nanti gimana gitu kan. Tapi akan lebih baik juga kalian bertanya gitu, memberanikan diri gitu. Kadang ya lebih baik kayak pertanyaan kecil kayak
Ibu yang dimaksud itu apa gitu. Nah, itu kan hal-hal juga poin buat kalian mengembangkan potensi diri kalian dan juga lebih baik juga nanti si gurunya melihat kalian gitu kan. Yang keenam yaitu hindari belajar berlebihan. Ketika ulangan kalian suka belajar dari jauh-jauh hari atau udah deket-deket hari? Dekat hari. Udah Deket deket. hari. Jadi gimana? Sama udah deket hari? Sama merenya rata-rata. Tapi sebenarnya sih kalau belajar berlebihan itu kan gak baik gitu kan. Apalagi kalian sampai begadang gitu buat misalnya minggu depan itu ada UTS gitu atau UAS. Terus kalian itu belum banyak itu hal yang kalian ingat atau pelajari. Terus kalian sampai ke begadang, itu kan nggak boleh. Jadi lebih baik kalian itu dari jauh-jauh hari mempelajari pelajaran, tidak tergesa-gesa. Tapi sering ya kan, hari-hari sebelum ujian baru belajar gitu kan. Pasti sering Ya, kan? Sering. Iya, pasti. Sering. Eh, Kadang belajar sekarang di sekolah. ya, di rumah enggak gitu kan. Selanjutnya yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kalian suka fokus gak kalau ini dengerin guru ngejelasin? fokus. Tapi kadang mah tok tunduh gitu. Guru Ya, itu kadang kadang bagaimana guru ngejelasinnya ya. Kadang ada yang ya mungkin itu juga bisa kalian pasti membiasakan diri juga untuk terus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kali itu kan juga hal penting kan yang dijelasin sama gurunya. Yang terakhir yaitu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Seperti kalian misalnya hari ini belajar matematika, terus pas pulang ke rumah minimal gitu kan 5 menit gitu paling sedikit atau 10 menit kalian mengulang pelajaran yang telah kalian pelajari di sekolah. Misalnya rumus-rumus kayak gitu kalian bikin soal. Tapi kebanyakan males kan ya rata-rata. ya Mungkin Pulang sekolah. main ya. Tapi sih lebih baik mungkin dari sekarang ya. Jadi kajian gitu kan sedikit waktu kan daripada nanti tergesa-gesa terus gak ada yang nempel gitu pas ulangan. Kan sayang kan pelajarannya. Mungkin sekarang ada video. Kalian boleh dimatiin dulu mikrofonnya biar kedengaran videonya. Coba disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar, bagaimana belajarnya? Semoga selalu menyenangkan ya. Ingat, belajar di rumah bukan liburan. Nah, kali ini akan disampaikan cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 agar kalian dapat menerapkan dan merencanakan cara belajar yang sesuai dengan diri kalian. Menurut James Owen Tucker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditumbuhkan atau diubah melalui latihan. Kedengaran nggak suaranya? kedengeran. Beneran Kak. Oke, lanjut ya. Atau pengalaman. Keberhasilan belajar seseorang ditentukan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri meliputi fisik, psikis, niat, kecerdasan, dan motivasi. Faktor eksternal berasal dari luar meliputi sarana prasarana dan lingkungan sekitar, yaitu keluarga, sekolah, dan kehidupan masyarakat.
Atas dasar dua faktor tersebut, selama belajar di rumah, kalian perlu menerapkan beberapa cara belajar selama pandemi COVID-19. Pertama, ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Buatlah belajar kalian senyaman mungkin. Kalian dapat menggunakan media belajar yang kalian suka. Misal, belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil ngemil, atau belajar sambil rebahan. Kedua, belajar rutin tapi jangan lama. Dalam prinsip belajar dikenal istilah keajiban atau dalam bahasa Banjar sering dikenal istilah tugul. Artinya, lebih seringlah mengulangi pelajaran walaupun hanya sebentar. Ketiga, berilah selingan yang menyenangkan dalam belajar. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jika kalian mulai jenuh, selingilah dengan kegiatan kecil yang menyenangkan untuk menghilangkan kejenuhan. Misalnya, bermain dengan kucing kesayangan atau berolahraga ringan. Keempat, disiplin waktu. Belajarlah untuk menghargai dan mengatur waktu dengan baik agar hasil belajarmu optimal. Kelima, beri self reward. Jika belajar kalian di rumah sukses terlaksana, luangkan waktu untuk refreshing atau penyegaran sehingga kalian tetap sehat secara mental dan fisik. Tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar di rumah. Lebih dari itu, belajar secara mandiri di rumah memberikan kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Terpenting lagi, hikmah di balik musibah COVID-19 yang mengharuskan kita jaga jarak dan menghindari kerumunan adalah melatih diri kita agar belajar disiplin dalam kondisi apapun. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian dapat merencanakan belajar efektif yang sesuai dengan diri kalian? Jika bingung, kalian dapat diskusikan bersama guru bimbingan konseling ya. Perlu diingat, hindari acara kumpul-kumpul, tetap di rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, selalu beribadah serta berdoa, dan jangan lupa belajar ya. Meskipun di rumah, lakukan dari sekarang, karena perubahan dimulai dalam dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Selalu semangat, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah disimak? Coba ada yang ingat apa dari kesimpulan dari video yang tadi kita tonton? Coba dari Neng Wina, apa aja? Belajar dengan sesuka diri kita sendiri. Terus tetap di rumah, jangan sampai Tapi coba tadi kan jadi kalian bisa pasti mengatur jadwal gitu belajar efektif dari beberapa contoh kayak yang tadi kan sambil bermain terus sambil apa yang cocok untuk Neng Wina? Maksudnya? Tadi yang sambil musik kan, ada yang sambil musik, sambil rebahan, terus belajar lewat video. Yang sesuai dengan belajar Neng Wina itu apa? Yang nyaman buat Neng Wina? Sambil memutar musik dan makan. Coba Dinda, yang Dinda dapat dari video tadi itu apa? Apa aja? Sambil ngemil, sambil bermain dengan hewan peliharaan. Seru tuh. Terus apa lagi? Udah gitu aja. Ya. Yang Yudi ingat dari video yang tadi Yudi tonton apa aja?
Saya ingat dari pelajaran tadi itu, jadi kita belajarnya tidak mudah jenuh, tidak apa ya, tidak banyak menyita waktu. Ya, bisa jadi. Nah, yang kalian tadi sebutkan memang benar gitu kan. Jadi cara belajar efektif itu kita dapat melakukannya senyaman mungkin. Apalagi sekarang kan belajar di rumah, jadi lebih leluasa kan ya. Bisa sambil ngemil, bahkan nggak mandi pun nggak apa-apa gitu kan. Lebih santai aja gitu. Nah, di sini juga saya ingin ngasih tahu manfaat dari belajar efektif itu yang pertama, menumbuhkan motivasi dan memupuk rasa percaya diri kalian. Yang kedua yaitu lebih kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Jadi kalian bisa mencari sumber belajar dari mana aja. Sekarang kan bahkan udah canggih, jadi kalian bisa dapat materi pelajaran dari mana aja kan, dari Google ataupun YouTube kan banyak sekarang. Yang ketiga yaitu semakin baik dalam mengenal diri kalian. Jadi lebih baik seperti tadi kan kalian udah tahu cara belajar kalian itu seperti apa. Ada yang nyaman sambil musik, sambil ngemil, sambil rebahan, itu kan lebih nyaman buat kalian diri kalian sendiri kan. Yang keempat yaitu meningkatkan prestasi akademik kalian. Mungkin kalian lebih ke mengasah otak kalian dan juga otak kalian tidak tumpul kan kalau gak belajar nanti terkadang kita lebih lebih lambat dalam belajar. Apalagi sekarang kalian dalam masa remaja, bahkan sekolah menengah, yang penting dalam untuk menuntut ilmu, bahkan bekal untuk masa depan kalian kan. Karir juga kan ditentukan dalam gaya belajar kalian. Apakah sudah dipahami yang tadi Kak sampaikan? Sudah. Paham? Sudah, Baik. Kak. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Kakak sampaikan. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok dalam bidang akademik ini. Semoga materi yang telah tadi Kakak sampaikan itu bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mengaplikasikan pada diri kalian di kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah. Siapa ini ada yang masuk? Mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih banyak banget untuk partisipasinya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kita juga masih dalam tahap belajar. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Boleh live ya.